Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat apa namanya? Selamat malam. Waktu Jerman. Ya, waktu siang Jerman. waktu Indo. Nah, pada saat ini kita akan mulai sesi pertama, yaitu sesi berbagi cerita. Bincang-bincang malam. Baik, ini part pertama kita dan nantinya kita akan lanjut di part-part berikutnya. Baik, teman sekalian. Kalau kita konsisten ya, mudah-mudahan kita konsisten. Amin. Baik, pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, masya Allah ini. Banyak ini, ada 3 orang dan saya sendiri sebagai host. Pada malam hari ini kita akan mengungkit dan juga mengulik bagaimana perjuangan mereka sehingga sampai bertahan saat ini. Ya, ada juga yang sudah bertahan sampai 6 tahun di negeri ini dan kita nanti ya kurang lebih seperti itu, nanti kita akan tanya-tanya. Ya, kita bincang santai aja. Baik, saya perkenalkan sebelumnya bintang tamu kita. Podcast kita apa? Ya, bintang asik aja, bintang asik. Baik, saya perkenalkan dulu. Yang pertama ada Kak Lia, namanya Dahlia. Wow. Silakan perkenalan singkat Kak dan asal dari mana, umur dan juga motivasi. Oh ya, masa usia ini ya tabu ya. Gaji mungkin bisa. Enggak. Ya, nanti terakhir ya, nanti kita terakhir. Kita spill gajinya berapa. Sekarang kita perkenalan singkat dulu dan statusnya sekarang apa? Silakan. Perkenalkan, selamat malam guys. Perkenalkan, nama saya Dahlia, biasa dipanggil Lia. Saya berasal dari Sulawesi Selatan, Makassar, tepatnya di Kabupaten Bone di Kecamatan Telusiatinge. Kecamatan Telusiatinge. Pokoknya Telusiatinge itu benar-benar di Bone Utara, Kabupaten Bone Utara, benar-benar di pelosok. Jangan sedih dong Kak. Iya enggak, maksudnya gue anak daerah, gue bisa sampai ke Jerman gitu loh. Biasa. Terus di sini? Statusnya udah ausgebildet, alhamdulillah bulan kemarin. Lalu perjuangangannya banyak, ceritanya sedih, berkesan, rame, dah gitu. Lanjut yang lain. Udah gitu dulu, tahan dulu ya. Baik, yang kedua bintang tamu kita kali ini, silahkan perkenalkan diri singkat, statusnya apa sekarang? Silakan. Oke, selamat malam. Nama saya Kaksa. Di sini status saya adalah Asubi. Anjay. Mudah-mudahan saya bisa ausgebildet, tapi ada bacip lain yang lebih baik ya. Amin. Terus saya sudah di Jerman sekitar 1,5 tahun lah tinggal di sini. Ya, menurut saya ini langkah yang besar sih dalam hidup saya. Saya tidak menyesal dan saya bangga dan ingin membanggakan orang tua. Baik, statusnya apa tadi, lupa? Asubi. Azubi, maksudnya status hidup masih single kah atau udah nikah? Oh iya, di sini saya masih single, fresh, dan ibaratkan buah tuh matang siap dipanen. Pokoknya itu. Baik, kita lanjut ke bintang tamu yang terakhir, yaitu mas kita ini, Mas Jawa. Silakan perkenalkan dirinya. Anjas, nama saya Rizky. Gua dari Karawang, cuman gua lahir di Jawa ya, guys. Sebagai mas-mas yang nggak jelas. Terus apa lagi pertanyaannya? Oh, status gua sebagai ajubi. Tapi gua di sini datang yang paling terakhir sebelum mereka ini. Yang itu lebih dulu kali ya, terus kayak Pak Ustadz, terus Raksa. Gue cuman sebagai ajubi bagian servis, kurang lebih hampir setahun lah. Sangat berkesan dan Statusnya apa, Bang?
Ajubi bang, udah buset bro udah bilang Ya, 50 kali. Percintaan. Status percintaan rumit. Rumit. Apa itu rumit? udah. Pertanyaan selanjutnya lah. Baik, itulah perkenalan singkat kita pada malam ini. Kita mulai dari mana dulu ini? Oh, perjuangan ke Jerman. Ya, perjuangan. Iya, pertama kita ceritain dulu pengalamannya, proses visa kah, proses kalian nyampe di sini dan apa motivasi terbesarnya sampai di sini gitu. Sehingga kalian berjuang di sini. Baik, pertama kepada Mbak Yuni, Mbak Raksa, silakan. Oke, pertama-tama saya mau menjelaskan saja kenapa saya sampai mau ke Jerman untuk menjadi asubi dan melakukan Ausbildung di sini. Jadi saya tahu program Ausbildung itu dari tante saya yang Jangan terlalu formal, biasa jangan. Hah? tante saya yang merupakan teman dekat CEO Bright Education Bu Askia. Masya Allah. Iya. Jangan sebut merek gak sih? Gak apa-apa lah. Iya. Ya udah. Kita kan nggak dibayar. Kita juga dibayar sama si Ustad. Pokoknya aku tuh ya kayak Ini cerita santai aja. pokoknya aku mau Ausbildung tuh aku mau cari uang secepatnya karena aku kan tinggal di Sumedang ya. Aku dari dulu udah tahu gitu rasanya nyari uang sendiri gitu kan. Iya, aku tinggal sama nenek aku di pedesaan kampung kecil gitu. Iya, pokoknya kayak dari SD aku tuh harus bantu nenek aku dalam keuangan. Kenapa tidak dengan orang tua tinggalnya? Orang tua saya gak tahu kemana. Gitu? Enggak sibuk. Oh, sibuk. Iya, Kirain jadi aku anak dititipin ke nenek aku. Kayak waktu SD tuh kan aku kan ini kayak pulang sekolah tuh aku harus bantu jualan kayak iya masakan nenek aku keliling gitu kan. Iya? Kok bisa gitu? Masih Iya. jualan nggak? Alhamdulillah enggak. Gak mau beli. Enggak lagi. Jalan apa? Jalan apa? Kok bisa? Ada tisu kak? Ada tisu kak? Tisu diri. Jualan apa kebetulan? Jadi kan nenek aku tuh punya itu kan kebun pisang. Jadi nenek aku suka bikin sale sama keripik pisang tuh. Sale, tahu gak sale? Itu loh, bukan sale itu belanjaan buat itu diskon Mbak, tolong ya. Soalnya apa soalnya? Sale, masa gak tahu sale? Sale tuh jadi kayak pisang yang diawetin sampai si gulanya tuh mengkaramel gitu. Kayak apa ya? Disimpan di bawah sinar matahari berhari-hari gitu loh. Iya. Mau sampai si warnanya tuh hitam gitu tapi itu manis banget jadinya. Terus digoreng? Enggak digoreng. Oh, gue tahu. Iya biasanya digoreng tapi pakai tepung gitu nantinya. Iya, gue tahu. Tahu kan sale? Itu enak, Cok. Iya. Terus kayak dulu juga kayak aku tuh karena pelosok ya di kampung namanya tuh Ciberem gitu kan. Iya. Sukabumi. Bukan Sumedang Pak, tolong tadi saya suruh ngomong. What are you doing? Terus Nanti kita Abaikan yang di belakang guys. Kat. Ya, Figura. pokoknya dari rumah nenek ke sekolah tuh jauh banget ya, kayak jalan kaki aja harus setengah jam. wow. Iya luar kayak biasa ya. aku tuh kayak gue tuh harus lewat sawah dulu, melintas sungai gitu loh. Sini Cina. Iya, bahkan kalau pas musim hujan, tolong fokus dong, gue lagi cerita ya. sponsor kita. Apa? Jackie. Jackie. Udah lanjut. Terus? Pokoknya kayak lewat sungai gitu kan yang jembatannya dari kayu. Pokoknya itu kalau lagi musim hujan tuh, kalau musim hujan ya, si air sungai meluap anjir kayak hampir banjir, si jembatannya kerendam gitu. Iya, makanya tuh sampai kalau musim hujan tuh, gue sepatu kotor banyak lumpur itu. Makanya kayak gue kalau sekolah biar gak telat harus nyubuh. Tapi gak sholat subuh gimana dong?
Sini Cina lu. Disiapin cerita buat anak-anak ya nanti. Belum. Terus apa lagi tadi? Terus tadi sampai mana sih? Itu. Oh ya harus nyubuh gitu kan. Ya makanya aku harus ini. Terus aku kan lihat tuh kan kayak yang kuliah juga yang fresh graduate. Banyak yang nganggur. Contohnya kayak kakak aku. Meski dia udah fresh graduate aja dia harus nunggu kayak hampir setahun. Terus pas dapat kerjaan juga dia gak sesuai jurusannya. Jadi kan kayak sia-sia gak sih kuliah? Keluar banyak uang juga. Ya makanya aku ditawarin tuh, pas ditawarin sama tante aku, ya udah terima aja kan lumayan. Ya, seperti itulah. Dan alhamdulillah sih bisa, meski banyak perjuangan juga di Indonesia, dari ujian bahasa, terus sertifikat Abgelaufen, terus di imigrasi zaman-zaman Covid susah tuh bikin terminnya. Terus apalagi di visa, wah gila sih pas bikin visa. Iya. Harus Ya, lanjut. rebutan ini. Jalan keluarga. Oke, baik. Itulah segelintir kisah dari perjuangan dia di kampung ya, dari anak kampung ya, pedalaman. Iya, sebenarnya kita hampir semua sih ya dari kampung. Nah, berikutnya sekarang kepada senior kita. Karena sudah 6 tahun di sini. Dan nanti juga ceritakan juga dari awalnya dan motivasinya apa kesini sampai bisa bertahan saat ini gitu. Oke, silakan Ibu Lia. Kepada Kak Lia. Iya, ketuaan amat. Ya, sebenarnya perjuangan aku kesini tuh sebenarnya nekat ya. Karena dari orang tua nggak ngebolehin. Terus apa ya? Sebenarnya nekat waktu itu aja bulan dari mau ujian ya. Dari mau ujian itu pertama harus, karena aku emang ini kan dasarnya kan emang pendidikan bahasa Jerman, udah kuliah tuh ngambil pendidikan bahasa Jerman, terus dapat info dari temen nawarin katanya mau ke Jerman apa enggak, ya jawaban randomnya ya setiap orang pasti mau ke luar negeri lah. Terus udah itu ujian. Waktu itu aku masih sertifikat Sprachniveau-nya masih berlaku untuk A1. Nah, untuk ujian kan di Makassar nggak ada kan, gutenya, jadi harus ke Jakarta. Udah itu ke Jakarta bolak-balik, terus gagal. Udah itu bolak-balik, terus udah itu udah minta izin lagi nih ke orang tua buat ke Jakarta mau ujian, terus orang tua nggak bolehin, katanya ngapain sih jauh-jauh harus ke Jerman, di sini juga ada. Nah, karena nekatnya itu waktu bulan puasa ya, ini semuanya aku udah daftar ini, udah beli tiket pesawat tanpa sepengetahuan orang tua. Nah, tiba hari H malam-malam tuh, pokoknya gue dari luar dah. Terus sejam lagi mobilnya jemput, terus aku baru ngasih tahu infonya, Mak pokoknya malam ini gue harus ke Jakarta. Ngapain ke Jakarta? Ya mau ujian. Itu cerita itunya. Terus gimana kok bisa ini? Maksudnya ngizinin? Ya terpaksa aja izin karena maksudnya. Terus aku kan bilang ya, pokoknya izinnya aku ujian. Kalau udah enggak gagal lagi nih ya udahlah aku blep aja di Indo. Sebelumnya gagal berarti ya? Udah gagal. Terus ya udah mencoba lagi kan. Itu berapa lama Kak? Itunya rentan dari Enggak sih, 2 bulan kali ya. 2 bulan. Terus kan aku masih ada pendukung itu kan, pendukung bahasa tuh. Pendukung karena sebelum lulus ujian Makassar tuh harus ada namanya sertifikat. Gue lupa dah, pokoknya ada sertifikat selevel B1. Plus itu makanya tuh bisa ke sini karena ada plus itunya. Mananya dong? Nanya apa? Silakan. Apa alasan? Ingin ke Jerman. Enggak. Apa alasan yang bikin lu kuat hingga akhirnya lu nekat sampai segitunya? Karena setiap orang punya mimpi ya. Terus mimpi aku tuh, terus mimpinya kayak waktu dari kecil aja tuh setiap kali nonton lihat
berita, lihat info apapun tuh luar negeri itu cantik gitu loh. Jadi berasa pengen ke luar negeri, pengen melihat negara-negara yang berbeda dari Indo. Karena budaya, bahasa kan kita itu harus itu semua kan. Terus ingin menaklukkan aja sih Eropa. Dan ingin membuktikan bahwa Iya, ingin membuktikan iya sebenarnya teman-teman gue pada ini juga sih kayak ngapain sih harus ke Jerman? Gue nggak yakin. Banyak juga ini sih. Iya, lingkungan keluarga tuh utama banget. Katanya ngapain sih ke Jerman ini bla bla bla. Terus ini cerita awalnya ya panjang nih. Gue ambil waktu masuk jurusan bahasa Jerman aja tuh kayak orang tuh ngelihat bahasa Jerman tuh kayak mandang sebelah mata gitu loh, merasa bahwa bahasa Jerman itu nggak punya masa depan, kayak jurusannya kayak jurusan sampah gitu loh. Tapi kayak aku tuh bernekat tunggu aku akan buktikan beberapa tahun lagi bahwa aku akan melihat bahwa bahasa Jerman yang seperti kamu pikirkan itu ini loh. Dan akhirnya aku kesini gitu loh, butuh pembuktian diri sih sebenarnya. Lingkungan keluarga yang nggak mendukung. Karena bahasa Jerman itu nggak punya masa depan, ya berasa sedih aja sih. Tapi ya akhirnya udah di Jerman, udah 6 tahun di Jerman, gitu aja sih. Apalagi random aja sih ceritanya ya. Nah, lanjut sekarang. Apalagi tuh? Pertanyaan apa lagi? Ada pertanyaan? Apalagi pertanyaannya. Terus Motivasi. udah tadi motivasi, terus apa ya? Kita makan soalnya nggak ditarik Terus ya sekarang sudah dulu buat Kalia, dan kita lanjut kepada Rizky ya, ke Rizky. Karena nanti baru berikut yang pertanyaan berikutnya. Silakan Rizky. Apa pertanyaannya, Bang? Ya ini jelaskan perjuanganmu dari proses awal, proses kamu di sana, terus sampai di sini, dan motivasinya apa? Gitu. Silahkan. Sebenarnya nggak ada motivasi, guys. Gue waktu itu kan kayak jadi emak gue tuh waktu itu kayak ngajar les bocil-bocil SD ya. Mama gue kayak ibu gue kayak ngajar les bocil-bocil SD. Dan waktu itu kayak bocil-bocil SD itu ngomong kayak mau kerja di mana nanti kalau udah lulus, bentar lagi lulus nanya. Ya, mau kerja di mana? Yamaha apa Honda gitu. Kebetulan kayak daerah gua kan kebetulan daerah gua kayak kota industri ya. Jadi orang mikirnya pasti PT atau enggak lanjut kuliah. Tahu nih kayak emak gua ngomong kayak tahu nih nggak jelas, bocah keluyuran terus, nggak pernah di rumah gitu. Paling pengangguran gitu. Ya. Nah terus di situ saya merasa kayak wah tengil nih. Gitu. Terus gue langsung ngomong kayak lihat aja nanti gue lulus gue ke Jerman gue gituin. Terus kebetulan waktu itu gue udah dapet info bahwa ada kayak apa sih? Info ke Jerman gitu. Jadi gue kayak ya udah gue akhirnya memilih itu karena omongan gue di awal yang tengil sebenarnya. Dan ketika gue ditawarin kuliah, gue nggak tahu kan gue mau ngambil kuliah apa, jurusan apa, gue masih nggak ada bayangan ke sono. Jadi ya udah gue memilih ini dan akhirnya ngejalanin bisa sampai di sini. Gitu. Yes. Di Jerman berjuang lagi. Nah tapi pas di sini ternyata masih berjuang lagi. Tapi setidaknya walaupun lu berjuang di sini nggak sesusah berjuang di Indo lah. Kayak jangan lelah berproses iya. aja sih. Nikmatin aja guys. Selagi lu masih mendapatkan uang dan bisa keliling Eropa. Ya warung buana. Iya. Warung nih. Apalagi Pak. Dan akhirnya kita
kedatangan tamu yang baru saat ini. Silakan Gestar. perkenalkan. Iya, ini salah satu beda dari kita ya. Kita pribumi karena dia seorang etnis Cina. Silakan perkenalkan namanya yang singkat dan motivasi statusnya apa sekarang. Silakan. Status apa ini? Status. Nama saya Febrian. Saya juga Al-Atubi. Masih pelajar di sini. OTW tahun ketiga, Pak. Udah selesai tahun kedua. Motivasinya Nah, status percintaan gimana? Udah kandas, Bro. Pesawatnya belum gerak nih. Udah patah ininya. Rodanya. Iya, turbulensi di darat nih. Langsung jatuh. Ada untungnya ada minuman whisky. Untungnya di sini alkohol murah, banyak yang bisa nemenin nih. Lagi banyak pikiran, keluaran HP, keluar 30 euro dapat 1 botol. 2 hari datang. Terus gimana bang? Apa yang gimana? Kayak nyampe lu bisa ke sini apa? Perjuangannya dong, sebutin dari nol sampai bisa ke sini. Aduh, Kenapa lu akhirnya bisa memilih Ausbildung? aduh. Kenapa ya? Ya gara-gara nggak tahu bisa ngomong atau enggak. Enggak, ya tiap hari ya keluarga aku kan banyak utang. Jadi mamaku tiap hari kerjanya ngomong, mama nggak ada duit. Ya udah deh, ya akhirnya, kalau mau Ausbildung termasuk les cuman bayar 35 juta. Dibandingin kuliah yang berapa ratus juta, udah mending Ausbildung kan. Bener. Nah, baru juga aku selama SMA itu pusingnya itu kalau kuliah mau cari kerja itu gimana? Di mana-mana orang cari kerja itu butuh pengalaman kerja. Tapi ya kita kuliah nggak ada pengalaman kerja, baru ya Ausbildung promosinya gimana coba? Kuliah sambil kerja. Benar, itu juga sih yang bikin gua kayak Nah, aku kayak langsung, ini perfect nih. Cuman ya ternyata bukan kuliah ya ini namanya. Lebih ke SMK guys sih. Iya. Cuma ya udahlah, yang penting sekarang udah di sini, Dapat duit ya, dapat gaji. dapat duitku pun di sini dihitung-hitung aku dapat duit lebih banyak daripada kawanku yang di Indo yang udah kuliah. Sombong amat. Iya, kayak tengok kawan-kawanku di Indo dapatlah segitu. Nah, Aku dapat 2 kali lipatnya anjing. Kan enak. Ya, terus ya itulah. Jadi agennya pomonya gimana tuh bang? Akhirnya lu bisa memilih ke sini. nggak ada ya. Agennya cuma Iming-iming bahwa kerja 5 bulan akhirnya lu bisa dapat mobil. ada, Bro. Enggak, dibilangnya bukan kerja 5 bulan, dibilang ke sana langsung dapat mobil, dikasih mobil, kasih tempat tinggal. Iya, katanya bener-bener Itu kelebihan aja. sumpah. Sebelum berangkat itu dibilang kayak gini, kalian ngurus SIM internasional ya, nanti di sana dikasih mobil. Ya aku nggak ngurus lah, aku SIM lokal aja nggak ada. Sebenarnya bisa kalau lu jadi simpenan yang punya hotel aja. Iya. Mamaku nggak berani kasih aku nyetir mobil. Yalah lu jual gini orangnya. Habisnya ini ya, aku nggak bisa kontrol emosi. Terus kalau aku bisa, Alkoholiker, enggak, aku pas itu belum alkoholiker. Enggak, cuman kalau misalnya aku bisa bawa mobil dulu ya, kemungkinan besar kayaknya aku udah kabur dari rumah. Kabel ya nih bocah. Nggak, habisnya aku di rumah bener-bener nggak betah dulu. Iya sih. Oke. Sesak ya Iya, aku larinya ke warnet terus jadinya. Terus gimana perasaannya setelah nyampe di sini? Bisa lepas sini, dari sangkar. Sesuai kenyataan ya enggak. Enggak, pasti mikirnya ya kayak kita itu pelajar. Iya benar. Cuman lu ngerasa lebih better nggak sih? Besek lah ya. Iyalah, beser, cuman ya tetap nggak sesuai ekspektasi. Abisnya kalau orang lain cerita tuh, mereka jadi acubi itu apa coba? Katanya disayang sama Betrip gara-gara mereka acubi. Walaupun gaji dikit kayak tetap dibantu gitu sama nggak kayak hotelnya ngerti orang ini nggak ada duit jadi dibantu gitu, ada yang dibayarin lah tiket ininya, DB. tiket DB-nya atau apa gitu, ada lah dibantu gitu. Cuman
itu mah kayaknya balik lagi ke trip masing-masing. Ya, itu fakta sih, iya. Beb. Tapi fakta juga kita dapat yang gini betul. Ya makanya kayak kan ada ekspektasinya Iya. tuh. Nah baru pas ternyata dapat hotel yang kayak gini yang Ya udahlah ya. S ya logonya juga. aduh. Tapi ranknya Nggak. skornya apa deh? SF deh kayaknya. Pas sebelum kesini juga kan dibilangnya ini hotel artis, hotel besar. Iya. Mungkin ya. Baru ternyata walaupun milik artis anjing ternyata pelitnya minta ampun. Pekerjanya semua ternyata dikasih UMK. Pekerja lamanya pun tetap dikasih UMK. Gak tahu kenapa masih ada pekerja di sana kayak bener-bener Loyal ya. bingungnya enggak. Satu daerah semuanya bilang loh. Kayak tengok tetangga-tetangga kita semua bilang kenapa masih di situ? Gajinya pasti dikit banget kan. Ya tetangga aja tahu. Nah, makanya bingung gini kenapa banyak kali pekerjaan yang stay di sana. Padahal mereka dibilang kerjanya jelek enggak. Bahasa Jermannya juga mereka bisa ngomong. Mereka bisa cari tempat kerja lain. Ya besar. Siapa yang ngomong kayak gitu? Apa? Tetangga yang mana? Ini yang di depan. Hah? Yang di depan nih. Aku pas awal-awal datang ada ngobrol sama orang-orang itulah di bagian gereja sana depan sana. Aku nggak tahu mereka tinggal di mana. Karena ya mungkin kita bingung juga kan. Iya. Pasti nanti kalau udah lulus ya karena kita ngerasa kayak ya udah kita Jalanin aja ya. jalanin aja dulu, nanti kalau nggak kuat mungkin kita keluar. Tapi ya anehnya kita kuat-kuat aja sih. Jadi kita stay di sini lama. Di mental kita itu. Iya, memang kuat. Tapi memang kayak pilihan juga sih itu. Maksudnya kita bisa sih gitu kan. Dengan alasan yang cukup mendukung juga ya. Tapi mungkin karena kita udah terbiasa di lingkungan ini, udah tahu seluk-beluk pekerjaan di sini, kita udah nyaman dengan pertemanan di sini. Ya itu juga sih yang bikin kita mikir dua kali kita stay di sini atau pergi gitu kan. Sebenarnya ininya betrip kita tuh kalau pulang kerja tuh kita masih bisa ini ngobrol sama temen-temen. Sebenarnya nyamannya untuk apa namanya? Kalau di tempat kerja walaupun tempat kerjanya tuh kayak scheiße lah dalam orang Jerman bilangnya ya. Sebenarnya kerja tim tuh ini sih lingkungan pertemanan tuh yang penting. Kalau pulang kita masih adu nasib, bisa hahihi sama teman-teman gitu loh. Jadi nilai plusnya kerja itu itu sih kerja timnya kuat, pertemanannya itu penting. Itu sudah terbilang sehat itu harus sih, karena maksudnya kadang kita stres di tempat kerja, pulang ke rumah minum. Ya lu. Coba ngomong-ngomong. Halo. Kagak gerak. Itu aja sih, harus kuat mental aja sih sebenarnya kalau mau keluar negeri. Itunya. Dan ini terakhir ya, pertanyaan terakhir untuk part pertama. Ya, part pertama ini kita batasin dulu waktunya karena iya, kalau ramai kita lanjut part berikutnya. Dan pertanyaan terakhir, apa tantangan terbesar gitu pas pertama kali kalian datang di sini? Apa kultur shock kali ya, kultur shock atau apa yang menjadi sesuatu hal yang masih tabu ataupun masih ini aku gimana ya ngejalaninnya pas pertama kali, aduh aku merasa nggak nyaman dan sebagainya lah gitu. Tantangan terbesarnya, silakan. Oke, dari saya dulu ya. Menurut gue sih yang paling tantangan terbesar pas awal kesini pasti bahasa sih menurut gue. Karena meski gue udah lulus nih B1 sertifikat Goethe di Indonesia, tapi pas langsung ngomong sama orang di sini kayak gue masih ngangong-ngangong, kayak gue bocah ngomong ke orang dewasa. Ya kayak wah itu benar-benar harus ini sih, banyak latihan bahasa juga sih. Terus yang bikin kultur shock tuh di sini ini sih kayak aduh sumpah di Jerman tuh yang haram-haram tuh gampang banget buat dibeli aja, kayak miras, minum-minum gitu. Terus kayak daging babi itu murah banget aja, kayak dugem, wah seks bebas, wah itu kayak
Allah Akbar haram lah ini. Jauh-jauh ya dari yang minum babi gitu kan pokoknya. Itu aja sih. Menurut gua kultur shocknya adalah makanan di sini. Wah gila kayak enak. Kadang ada beberapa yang enak, cuman terbuat dari daging babi dan itu kayak nggak bisa dimakan gitu kan kita. Iya, buat yang kita muslim ya nggak bisa. Saya menjauhi itu, tolong ya. Terus makanan, terus bahasa, terus lingkungan, lu pasti bakal shock sama lingkungan lu, kayak lingkungan di sini bener-bener kayak bebas. Terus kayak di sini ada peraturan di atas jam 10 kita udah nggak bisa berisik. Sedangkan kalau lu di Indo kayak jam 12 malam Boleh nambah gak udah ini? masih di Jeremy TikTok gas. Sumpah, ini juga sih yang tadi kepikiran yang benar-benar kultur shock. Yang bikin gue kultur shock di sini nggak ada pedagang kaki lima kayak di Indonesia, sumpah. Bener-bener gak ada. Gue kalau di Indonesia kalau malam-malam melapak gampang kan, tinggal kayak ya mesen GoFood atau banyak tuh lah, tinggal naik motor 5 menit atau jalan kaki juga banyak tuh tukang abang-abang jualan gitu pinggir jalan. Di sini sama sekali gak ada. Warung toser aja nggak ada. Iya kan, makanya kalau mau belanja harus kayak ke apa sih namanya, kayak ke Lidl kayak Watson, 7-Eleven-nya di sini. Iya, terus itu juga tutupnya sampai jam 8 malam. Sedangkan kita kan harus kerja jam segitu. Kayak udahlah Allahu Akbar kalau lapar ke malam tuh. Hari Minggu semua tuh. Nah, terus hari Minggu tutup. Biasanya kan di Indonesia hari Minggu tuh ada Car Free Day, Car Free Night. Itu kayak bener-bener pada banyak yang dagang gitu kan. Kayak wah, kayak pasar malam membeludak gitu kan. Di sini bener-bener gak ada kehidupan, kayak di makam sumpah. Lanjut. Ya, kalau menurut gua sih sebenarnya sih yang tadi dibilang sama Raksa, gua manggilnya Yuni ya, maaf ya guys. Manggilnya Yuni. Emang sih ya, tantangan terbesar tuh bahasa. Terus culture shocknya karena pertama waktu datang kayak emang di musim winter ya, gua waktunya datang terus gua ngelihat ini ada orang cewek tuh ngerokok gitu loh. Maksudnya secara di Indo kan kita dengan masih tabu loh. Tidak memperlihatkan bahwa cewek itu ngerokok. Terus cuaca, makanan, aduh, harus menyesuaikan diri aja sih itu masalahnya. Cuaca dari Indo yang kitanya selalu warm, tiba-tiba di sini 5 derajat, atau kalau winter bisa minus di bawah minus 16. Pernah sampai di minus 16. Terus tujuan ngerantau sih ini sih buat ngerem diri sih. Sebenarnya kan kalau mau nakal ya udah tinggal nakal aja kan, nggak ada yang ngontrol. Ya tinggal ngerem diri aja sih kalau ini apa namanya ngerantau. Ya pesannya itu aja sih. Terakhir, Febrian silakan. Sebagai orang Cina. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Paling itu aja makanan gak enak. Hari Minggu tuh toko tutup semua. Ih. Masa? Dia kan di Indonesia Minggu yang paling rame kan. Iya, masa orang-orang itu libur hari Sabtu, hari Minggu kan rata-rata. Enggak, ini hari Minggu itu mereka benar-benar antara dengar-dengar sih katanya ngikutin Alkitab ya. Iya. Jadi hari Minggu itu kan hari Sabat. Jadi hari Sabat itu nggak boleh kerja, makanya toko-toko rata-rata tutup. Aduh. Supaya orang juga lebih memperkuat iman aja sih. Enggak, iya katanya waktu keluarga hari Minggu itu. Iya karena Senin sampai Sabtunya mabok mereka. Ya. Terus Minggunya obat. Masanya orang kan harus belanja nih ya, baru Life balance. jadwal kerjaku entah kenapa dapatnya itu selalu hari Minggu liburnya. Jadi enggak. Lu kayak PNS. Iya, sampai Tapi nggak dapat waktu belanja. Ya mungkin lu disuruh tobat. Iya. Tobat apa? Makanya juga kayak jalu ke doa. Iya. Ke gereja depan ada gereja. Itu evangelis gak sih? Iya, beda gereja itu. Menurut gua kalau di sini kayak damai lah, nggak seberisik di Indo. Indo, aduh, pengen ngomong sesuatu tapi langsung kena cancel ini pasti. Sebenarnya Sebenarnya kayak Indo tuh kalau lu di atas tuh lu Nyaman. kalau lu di atas ya damai tentram. Cuman kalau lu masih di bawah itu masih ngesot
Makin ditindas tuh. Makin berisik. Tapi nilai plus dari Jerman itu ini tahu nggak ada kesenjangan sosial. Oh iya. Nggak ada kesenjangan sosial, yang tukang cuci piring sama bos ya sama-sama naik mobil. Punya mobil ya. Sama-sama punya mobil. Kadang mereka yang yang kita lihat kerjaannya lebih Iya. jelek, Maksudnya rupanya dia yang punya iya. mobil yang bagus gitu ya. Di Indo yang kayak kerja cuci piring kayak ngebabu itu kayak dipandang sebelah mata. Ternyata di sini tuh kayak gajinya lebih mahal karena kalau jasa di Jerman itu ini mahal banget. Bisa 12 euro sampai 15 euro per jam. Makanya di sini orang jarang punya pembantu karena orang tuh ngehargai jasa gitu loh. Terus kayak nggak semua orang sanggup lah buat bayar pembantu. Iya. Terus karena mereka kerjanya di misalnya bagian mana yang hari Minggu libur, jadi selain untuk tobat waktunya untuk membereskan rumah ya guys, biar semakin dekat sama anak-anaknya, keluarganya, dan itu bagus menurut gua. Family bonding. Oh iya, family bonding bener. Dan Bisa bonding belanja. terus gini, masalahnya kalau lu kerja di servis, anak lu Senin sampai Jumat sekolah, lu liburnya Senin gitu kan, anak lu sekolah lu libur. Sedangkan pas lu balik kerja, anak lu udah tidur. Lu masih tidur, anak lu udah berangkat sekolah. Jadi kayak ya, lebih baik lu memilihnya di bidang lain ya, saya sarankan. Nanti Anda ketemu vegetaris pusing. Pokoknya ya kalau kalian ketemu kayak yang rambutnya nyentrik warna-warni apalagi hijau atau biru Tosca gitu kan di restoran, hati-hatilah mereka vegetaris yakin. Terus dengan piercingnya itu loh yang rame. Baik, apa lagi? Orang sini bebas berekspresi ya, berpenampilan. Iya. Nggak ngurusin hidup orang lain, Pak. Ya, Dan mau tidak nambah lagi ada, dong, San? boleh ya? silakan. Iya, gue mau nambahin lagi tuh yang kata Kalia yang di sini bebas berekspresi, sumpah beda banget kayak di Indo. Kalau di Indo nih kayak anak muda pakai anting disebutnya pasti anak pang nakal. Jauh dari norma. Kalau di sini mereka tuh yang pakai piercing, tato, mereka tuh kayak dianggap menghargai seni. Jadi menganggap itu tuh sebagai sebuah seni. Makanya di sini kayak ya kita bebas berekspresi. Cuman di sini kalau critical thinking ya harus. Iya. Bagus lah. Sedangkan di Indo kita tidak diajarin critical thinking. Mungkin di beberapa keluarga diajarin, cuma nggak semuanya bisa. Anjing di sini juga banyak orang tolong. Oke ya guys, begitu dulu. Karena dia agak lain. Diare coba, obat diare di sini apa? Makan roti gosong. Baik, nanti kita bahas itu ya, part kedua. Baik, sampai sini dulu ya guys ya. Nanti bincang-bincang kita pada malam hari ini kita lanjutkan. Ciao.